Halo guys, di hari ini kita berdua bakal bahas tentang hubungan LDR, long distance relationship. Yes. Hubungan jarak jauh. Yes. Jadi aku bakal bahas sama sepupu aku, namanya Olivia Jerebe. biasa dipanggil Oli Pipip. Oke. Kenapa aku mau ngobrol-ngobrol sama dia? Karena dia tuh 1 hari lagi, jadi besok dia tuh bakal dilamar. Oh my god, speechless. Ya, jadi aku pengen tanya-tanya pengalaman dia karena dia tuh yang aku tahu tuh LDR mulu. Iya, dari awal pertama pacaran juga kan LDR terus gitu. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, kamu pacarannya berapa lama? Sama dia ya. Iya, sekarang yang bakal melamar besok. 3 tahun. 3 tahun. Iya. LDR-nya berapa lama? LDR kan sering LDR kan. Jadi tahun kemarin itu bulan awal-awal Februari. Jadi 1 tahun lah. Jadi kalian maksudnya dalam 3 tahun LDR terus, Iya, tapi LDR terus tapi ketemunya 1 tahun satu kali. itu. Dalam 1 kali itu berapa lama? Dia kan punya keluarga kan, walaupun dia punya waktu libur 2 minggu, tapi nggak full gitu ketemu, tapi palingan cuma 6 hari doang gitu. Nggak cukup. Gitu ya. Jadi pacar dia itu pekerjaannya Teng teng. TNI, Angkatan Darat, tentara guys. Makanya liburnya tuh cuma 2 minggu, 2 minggu, gitu 1 ya. minggu. Ya, Nah, jadi singkat banget ya mereka iya, ketemuan. nggak cukup. Lagi pula pacar dia kan di Jakarta. Iya. Atau di mana? Kemana-mana? Jakarta, tapi nggak tetap gitu kan. Kalau tugas ya palingan nggak di situ doang, jalan-jalan lah. Dan kamu cuma di sini di Iya. Tebelo, makanya LDR-nya itu cuma 1 tahun. Maksudnya LDR-nya selama pacaran ya, cuma Iya. ketemunya 1 tahun 1 kali. Set, so Terus dalam hubungan LDR tuh rasanya gimana sih? nano ya pastinya nggak ada yang nggak enak, ada juga yang enak juga ya. Bisa dijelasin nggak? Yang enaknya tuh maksudnya yang bikin senang tuh apa? Ya Yang kalau bikin sedih tuh apa? sebenarnya kalau bikin senang sih dari kita sendiri kan, dari diri kita sendiri gitu. Jadi tinggal gimana kita mau manage itu dengan baik. Terus kalau misalkan yang nggak enak ya, kalau dari aku sih kalau misalkan lihat orang lain jalan-jalan sama pacar mereka, terus kalau misalkan aku sendirian tuh rasanya nggak enak, pengen banget sama mereka kayak mereka juga, cuman kan nggak bisa. Itu yang sering terjadi gitu. Terus kemana-mana ya palingan cuman sendiri, nggak seperti yang lain gitu kan, yang hampir setiap hari ketemuan terus. Tapi kalau enaknya sih palingan itu yang tadi aku ngomong, semua terpulang dari diri kita sendiri. Walaupun hanya video call ya palingan cuman bercanda. Terus saling percaya. Kalau misalkan aku ngomong dia, aku pergi ke sini terus dia percaya, ya itu enaknya tuh di situ. Jadi tuh enak gak enaknya ya. Kamu pernah nggak sih pengen, kan gini, kalau orang pacaran ada yang cuma pengen putus karena cari perhatian atau emosi, tapi ada tuh yang pengen benar-benar putus gitu. Puncak loh. ya. Iya, Puncaknya. jadi aku tanya, kamu tuh pernah nggak pengen putus beneran sama dia? Pernah, berulang kali sih pengen banget. Bukan karena hanya emosi lalu keputusan yang nggak baik, bukan, tapi yang benar-benar dilepaskan tuh pernah. Mau cerita ya? Mau dengar ceritanya ya? Putus berapa kali kan? Kalau aku sih sama dia banyak ya, tapi balikan itu nggak hampir 1 minggu, tapi palingan cuma 1-2 hari doang gitu. Kalau ya aku pengen dengar. Oh my god. Jadi Kamu pengen putus tuh karena apa? Jadi kalau aku sama dia tuh putusnya puji Tuhan nggak kayak yang lain kalau LDR karena selingkuh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berdua tuh beda banget. Karena
hanya salah paham saja kan. Kayak gini contohnya ya, bukan contohnya, ini yang benar-benar terjadi. Aku kan kalau misalkan udah kangen dan lain sebagainya kan cari hal yang memang nggak masuk akal buat dia, contohnya cari perhatian. Tapi dia orangnya nggak peka makanya dia udah bilang selama ini kurang apa gitu, kayak marah beneran gitu. Selama ini kurang apa, udah perhatian gini-gini, terus kan salah paham kan, seharusnya dia tuh harus peka gitu. Seharian gak ada kabar dan lain sebagainya, terus tiba-tiba aku marah, itu seharusnya dia paham gitulah, peka lah. Tapi dari situ dia mulai marah, benar-benar marah. Nah di situ memang aku juga mungkin awalnya udah marah, emosi, makanya udah meledak, dan tiba-tiba dari situ aku pengen putus sama dia. Jadi alasan putus karena salah paham aja. Jadi waktu itu memang benar-benar aku pengen putus karena aku pikir orang ini memang nggak bisa diajak kompromi, atau memang orangnya nggak peka gitu, jadi susah banget. Jadi nggak usah, soalnya aku orangnya kalau misalkan udah kangen atau apa gimana tuh cari cara lain, pokoknya cari perhatian gitulah buat dia paham PK. Tapi orangnya memang nggak tahu PK itu apa, nggak tahu, pokoknya nggak tahu kode-kode lah ya. Kode wanita tuh seperti apa gitu. Jadi kalian harus tahu guys, untuk laki-laki yang nonton ini harus peka ya. Kalau cewek udah cari masalah itu biasanya udah kangen, pengen cari perhatian, udah kangen, pengen disayang-sayang gitu. Oh my god. lebay. Aduh. Pertanyaan berikutnya, kamu tuh udah siap atau belum sih? Karena kan tinggal besok ya dia lamaran. Maksudnya dari hati kamu tuh udah siap atau belum? Ya kalau sejujurnya dari aku sih benar-benar belum siap ya. Itu dari awal belum siap sama sekali. Sekarang udah? Bentar, dengar dulu. Benar-benar belum siap. Karena apa ya, dari awal memang dia udah pernah ngomong sama aku kalau dia pulang dari tempat tugasnya dia akan lamar aku. Cuman setelah itu dia udah kembali kan ke asramanya, terus dia kabarin ke aku kalau dia tuh nggak ada surat jalan untuk pulang. Makanya aku terima kasih lah, nggak akan mungkin di bulan ini terjadi gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir, ya nggak mungkin sama sekali bulan Januari ini, karena memang semua belum ada kesiapan, dari mulai sisi materi, semua itu belum sama sekali. Nah ini kan dia kasih informasi itu 4 hari yang lalu guys, 4 hari yang lalu. Itu hari Sabtu malam. Seharian itu dia nggak ada kabar sama sekali, dan malamnya dia telepon sama aku dan dia ngomong gini, besok orang tua aku mau ke rumah kamu untuk, kalau di sini istilahnya apa ya, antar salam ya. Antar salam. Pengaturan gitu untuk nanti hari hanya untuk meminang aku tuh gimana gitu, pokoknya gitu-gitulah. Aku juga nggak paham apa itu. Setelah itu aku benar-benar belum berespon, cuman terdiam aja kayak orang yang benar-benar nggak paham semuanya. Terus aku cuman diam. Setelah itu aku nangis karena sejujurnya belum siap sama sekali, belum siap. Terus aku pikir-pikir, ya kalau memang ini jalannya ya harus siap lah. Dan puji Tuhan di balik semua ini ada orang-orang yang memberikan kekuatan untuk aku untuk bisa siap menerima kenyataan hidup ini, enggak menerima kenyataan ini. Terus ada juga beberapa sister yang memberikan pencerahan untuk bagaimana kita untuk mempersiapkan ini semua ketika kita menikah dan lain sebagainya. Karena menikah itu bukan salah satu hal yang dilihat dari usia ya, seperti itu. Jadi dari situ membuat aku kayak iya ya. Soalnya karena belum siap itu karena memang aku pikir masih muda, umur 22 tahun guys. Jadi aku tuh malu sejujurnya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah siap.
intinya itu sudah siap. Kalau mau cerita panjang ya nggak akan mungkin dan nggak akan bisa guys. Iya sih. Ada juga kan orang yang udah dewasa tapi maksudnya umurnya udah dewasa Iya. tapi pikirannya belum dewasa dan udah nikah cerai gitu. Makanya Jadi patokannya tuh di dewasa hati kita, pikiran kita, bukan bukan di dari umur usianya gitu. Kalau kamu orangnya overprotective enggak? Dulu tuh pernah, cuman kalau menurut aku sekarang ya ngapain juga harus overprotective, itu sangat-sangat gak baik dan akan merugikan diri kita sendiri gitu loh. Karena kalau misalkan kita menanamkan hal-hal yang terlalu berlebihan, itu akan merugikan diri kita sendiri, bahkan menjadi beban buat dia. Kalau dari versi aku ya gitu, soalnya itu akan membuat dia tertekan dan nggak akan pernah menjadi orang yang jujur. Walaupun dia baik, tapi kalau misalkan dia udah sayang sama kita, terus kita kayak terlalu berlebihan, terlalu curiga-curiga yang lebih, terlalu apa ya, perhatikan terlalu yang lebih-lebih gitu, itu nggak akan bisa membuat dia jujur gitu. Selalu saja ada hal-hal yang membuat dia bohong Karena ngerasa tertekan gitu. Oh, kalau aku kesini terus nantinya dia marah, nggak usah lah bilang, pokoknya bilang lagi buat ini tadi dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekarang tuh udah nggak lagi, karena sangat-sangat merugikan diri kita sendiri. Waktu itu kalau overprotective itu akan setiap hari itu selalu bertengkar gitu guys. Jadi jangan sama sekali kalian gunakan hal-hal yang tidak baik gitu. Oke. Kalau dalam hubungan LDR kan yang aku tahu karena aku LDR juga. Iya, sama. Bisa bosan ya kalau Tiap hari ya teleponan terus, pagi telepon, siang telepon, malam telepon, terus bicaranya lama kayak udah nggak tahu mau bilang apa. Kamu tuh gimana sih teleponan sama dia tuh setiap hari atau setiap minggu atau ya gimana? Intinya setiap hari lah ya. Setiap hari. Setiap hari ya. Terus kalau aku itu semua tergantung dari dia, bukan dari aku, karena aku kalau sekarang udah nggak kerja lagi kan, jadi cuma di rumah doang gitu. Jadi kalau misalkan telepon ya tiap hari. Kalau tiap hari itu dari pagi sampai siang, makan pun ditemani lewat video call. Terus siang, setelah itu sore sampai malam-malam itu kan ada kegiatan apel juga kan, jadi dimatiin dulu, setelah itu baru lanjut lagi sampai pagi gitu. Kalau misalkan dianya nggak sibuk-sibuk, tapi kalau sibuk ya palingan cuman satu hari sekali doang, nggak seperti hari-hari yang biasanya gitu. Kamu tuh orangnya cemburuan nggak? Ya pastinya cemburuan lah, maksudnya tapi nggak terlalu lebih gitu, nggak. Maksudnya ada batasnya. Iya, ada batasannya gitu. Cuman kalau aku tadi aku ngomongnya gitu kan, kalau misalkan udah kangen dan lain sebagainya, terus dia punya waktu sama teman-teman gitu kan, ya pastinya kalau misalkan dia off day, terus aku juga nggak ada kerjaan gitu, terus kangen, tapi dia waktunya sama teman-teman gitu, terus lihat storynya yang begitu lancar berjalan dengan lancar, jadi aku kayak iri, cemburu, terus bilang kamu tuh gini. Padahal itu kan sebenarnya maksudnya bukan seperti itu. Maksud aku tuh kayak peduli gitu sama aku. Iya, jadi itu aja. Nggak sampai segitunya gitu. Oke. Next question. Jadi aku mau tanya tentang cara mengatasi pertengkaran dalam hubungan kalian. Apalagi kalian kan hubungannya LDR gitu ya, hampir setiap hari ya bertengkarnya gitu. Jadi kalau aku sih, versi aku sendiri, kalau cara mengatasi intinya jangan ada rasa egois gitu, terus jangan merasa bahwa diri kita ini benar, jangan, tapi kita harus melihat masalah itu dengan hati yang dingin, terus pikiran juga yang dingin, jangan semua dibawa dengan emosi, karena kalau misalkan emosi ya pasti keputusannya itu tidak baik, tidak akan menjadi baik gitu. Jadi kalau cara mengatasi ya kalau misalkan lihat dulu situasinya seperti apa ya, minta maaf gitu, terus jangan gengsi mau minta maaf dan lain sebagainya, itu jangan gengsi, karena memang kalau udah tahu kan udah lama kan, jadi kalau misalkan udah tahu karakternya seperti apa
ya bicara baik-baik gitu, jangan jangan cuman diam-diam gitu terus masalahnya masih tetap begitu-begitu saja. Kalau aku sih seperti itu. Jadi cara mengatasinya jangan egois Iya. dan harus minta maaf kalau salah. Oke. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, Apa nih? poin-poin penting menurut iya. kamu untuk mempertahankan hubungan LDR? Kan susah juga memang nggak mudah ya kalau kita mau mempertahankan sesuatu hubungan ya, walaupun itu bukan LDR maupun LDR, itu memang nggak mudah sama sekali jika kita nggak saling perhatikan, nggak saling perhatian, nggak saling peduli gitu. Emang benar-benar nggak bisa dipertahankan gitu. Kalau yang secara pengalaman aku sih, yang harus kita mempertahankan dalam hubungan ini ya, yang pertama tuh kita harus kepercayaan tuh harus penting, harus ada dalam hubungan kita gitu. Percuma aja ya kalau kita menjalani hubungan terus nggak ada kepercayaan, itu nggak bisa bertahan. Jadi kalau aku sama dia tuh kepercayaan, terus egoisnya tuh harus diturunkan gitu, terus kesetiaan, jangan ada overprotective ya seperti tadi yang aku ngomongin. Terus apalagi ya, curiga. Tadi kesetiaan udah ngomong kan. Nah, curiga juga jangan. Terus saling menghargai, respect itu penting juga. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita nggak gunakan semua ini, nggak akan bisa bertahan sampai di sini. Intinya saling percaya, terus melepaskan semua keegoisan. Memang nggak mudah sih, tapi harus pelan-pelan harus dilepaskan gitu rasa egois yang tinggi. Terus kesetiaan, curiga yang berlebihan, curiga itu penting ya, curiga itu penting, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai membuat dia tertekan juga. Itu jangan, itu nggak harus dipakai dalam menjalin hubungan. Terus itu respect, harus menghargai satu dengan yang lain, itu sangat penting. Jadi kalau dari aku tuh seperti itu. Jadi ada 5 ya hal penting. Iya. Kalian harus ingat, dan mungkin ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga lancar di besok hari, dan semoga lancar juga untuk kalian yang menjalani hubungan LDR. Oke, Oke, bye-bye.